Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1351. Mancang, kau baik-baik saja. Ye Shikai berjalan masuk ke dalam tenda. Seorang dokter militer sedang merawat Mancang. Untungnya, hanya ada beberapa goresan pisau dan luka luar. Tidak ada kerusakan pada organ dalam dan tidak ada bahaya yang mengancam jiwa. Kapten. Melihat Ye Shikai datang, Mancang berdiri sambil mengepalkan tangannya. Duduklah. Kuharap lukamu tidak serius. Ye Shikai melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia duduk. Jangan khawatir, Kapten. Luka seperti ini bukan hal baru bagiku. Itu tidak akan menjadi masalah besar. Mancang menepuk dadanya. Meskipun dia berkata begitu, dia memang terluka tadi, dengan darah di sekujur tubuhnya. Harus dikatakan bahwa Ye Shikai memiliki pandangan yang tajam terhadap pahlawan, dan Mancang memang pria yang tangguh. Saya tadi sedang impulsif, Kapten. Saya harap kelompok orang itu tidak akan merencanakan sesuatu yang buruk terhadap kita di masa mendatang. Setelah tenang, Mancang merasa bahwa dia telah menyebabkan bencana besar. Dia dulunya seorang penjahat dan cukup paham dengan hukum Qin. Jika dia menerobos masuk ke departemen persenjataan dan bertarung dengan para prajurit, dia akan dihukum dengan tongkat militer dan paling parah dipenggal. Jangan khawatir, mereka yang salah duluan, menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Pertarunganmu hari ini telah membantu kami membangun gengsi di antara banyak pasukan. Mengenai pemukulan, itu tidak masalah. Aku hanya perlu memberitahu Tuan Han. Ye Shikai tidak terlalu memikirkannya. Han Hao sangat menghargai dia dan Sang Guanjian, dan banyak orang dapat melihatnya. Kamu harus pulih di sini. Tim akan segera meninggalkan daerah ini. Ya, bagaimana keadaan prajurit itu? Apakah dia baik-baik saja? Ketika dia keluar dari tenda, Sang Guanjian berdiri tidak jauh dari situ. Sepertinya dia sedang menunggu Ye Shikai. Tidak apa-apa, hanya beberapa luka ringan saja, tidak akan mempengaruhi kemampuanmu dalam bertempur. Wei Wuzu ini memang luar biasa. Dilihat dari keterampilan bela dirinya, dia pasti seorang perwira di antara Wei Wuzu. Sang Guanjian menepuk bahu Ye Shikai. Sepertinya ada beberapa orang berbakat di antara para prajurit kriminal itu. Jangan lupa, mereka dulunya adalah tawanan, dan tentu saja ada pembunuh di antara mereka. Yang paling kurang dari pasukan rekrutan baru adalah panutan yang haus darah. Ye Shikai berkata dengan enteng. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa serigala yang memimpin kawanan domba dapat mengalahkan kawanan serigala yang dipimpin kawanan domba. Ini cukup untuk menunjukkan pentingnya panutan. Panutan bawahan Ye Shikai adalah Mancang, Wei Wuzu. Jika dia dan saudara-saudaranya pergi ke medan perang, mereka akan menjadi serigala yang ganas, menyerbu kekam musuh dan membunuh tanpa pandang bulu. Ye Shikai menghadapi kentang panas, tetapi setelah pelatihannya, pasukan di bawah komandonya menjadi sangat populer. Belum lagi hal lainnya, hari ini Mancang bergerak dan menjatuhkan lebih dari selusin tentara Qin sekaligus. Bisakah seorang prajurit tahanan sembarangan melakukan itu? Sekarang semua orang di pasukan bersikap hormat ketika mereka melihat anak buah Ye Shikai. Selain itu, Ye Shikai dan Sang Guanjian adalah tokoh populer di sekitar Han Hao, jadi orang-orang di departemen persenjataan mungkin tidak bisa berkata apa-apa dan tidak memiliki cara untuk mengungkapkan keluhan mereka. Sepertinya sudah ada segerombolan serigala ganas di sekitarmu, gumam Sang Guanjian. Tapi jangan lupa, kita sedang menghadapi segerombolan serigala ganas. Kalau kita ceroboh sedikit saja, kita akan terbunuh. Titik. Saudara Sang Guan, bawa pasukan berkuda untuk berpatroli di sekitar tim untuk mencegah serangan diam-diam dari suku serigala. Han Hao berjalan ke depan dan memerintahkan Sang Guanjian untuk berpatroli di daerah sekitarnya dengan pasukan berkuda yang menyertainya. Suku serigala sebagian besar terdiri dari pasukan berkuda, dan sebagian besar pasukan berkuda suku serigala mengenakan baju besi kulit. Meskipun perlindungannya tidak sebaik baju besi-besi, mobilitas mereka sangat tinggi, dan mereka bahkan dapat digambarkan sebagai datang dan pergi dengan bebas. Dengan kecepatan infanteri Qin, mereka hanya bisa melihat mereka melarikan diri. Tim membawa begitu banyak makanan dan rumput ke garis depan, dan tidak boleh ada kesalahan. Jika tidak, garis depan tidak hanya akan dikalahkan karena kekurangan makanan, tetapi Han Hao sendiri juga akan dipenggal karena melakukan kesalahan. Baiklah, jangan khawatir, Tuan. Saya akan memastikan makanan dan rumputnya aman. Setelah menerima perintah, Sang Guanjian memimpin pasukan kavaleri dan berpatroli sejauh 10 mil di sekitar tim untuk mencegah serangan besar-besaran oleh kavaleri serigala. Tuan Han, kita masih berada di wilayah Qin, jadi seharusnya tidak ada banyak kavaleri serigala. Ye Shikai cukup penasaran. Mereka bahkan belum meninggalkan Kabupaten Henei, tetapi melihat ekspresi Han Hao, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar, seolah-olah banyak kavaleri serigala dapat muncul dari lereng bukit di sekitarnya kapan saja. Saudara Ye, Anda tidak tahu ini. Meskipun kita berada di Kabupaten Hanoi, bukan berarti kita benar-benar aman.
Kavaleri serigala sangat lincah, dan mereka tidak akan berkumpul bersama, tetapi akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 10 orang, menunggu kesempatan untuk menyelinap ke wilayah Qin. Jika kita berbaris dan bertempur kali ini, itu akan baik-baik saja, tetapi mengawal makanan dan rumput adalah masalah yang sangat penting, kita tidak bisa ceroboh sama sekali. Tuan, dengan kecepatan kami, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Yandu? Menurut perkiraanku, setidaknya butuh waktu 1 bulan lagi. Han Hao menatap langit. Sekarang sudah siang. Seluruh pasukan harus beristirahat selama 1 jam, makan dan minum secukupnya, lalu melanjutkan perjalanan. Jika kau tidak kembali, aku akan memakan bagianmu. Ye Shikai mengambil 2 roti kukus dan melemparkannya ke Sang Guanjian. Setelah berlari sepanjang pagi, bahkan kuda-kuda pun lelah. Jika benar seperti yang dikatakan Han Hao, mereka harus tidur di udara terbuka selama sebulan, dan mereka tidak tahu berapa banyak makanan yang bisa dikirim ke garis depan saat itu. Tuan Han benar. Ada kemungkinan besar ada pasukan berkuda serigala di sini. Kita tidak boleh ceroboh. Sang Guanjian memakan roti kukus itu dalam suapan besar dan minum dari ketel. Dinasti Qin berbeda dengan zaman modern. Ada banyak tanah terlantar dan sedikit orang. Jika benar-benar ada pasukan berkuda serigala yang menyelinap masuk, tidak seorang pun akan dapat menemukan mereka. Yang lebih penting, mengejar 4 kuku kuda dengan 2 kaki hanyalah khayalan belaka. Semuanya, cepatlah makan makanan kering, karena kita masih harus melanjutkan perjalanan di sore hari. Sang Guanjian berbalik dan berkata kepada pasukan berkuda di belakangnya. Ya, Jenderal Bai, lihat ke sana. Tiba-tiba, seorang prajurit berteriak, dan semua orang melihat ke arah jarinya. Di cakrawala yang jauh, sederet kepala kuda perlahan muncul, setidaknya ada 100 atau 200 ekor kuda. Mereka adalah pasukan serigala. Bersiaplah untuk bertempur. Sang Guanjian langsung bereaksi, melempar roti kukus yang belum selesai di tangannya ke tanah, mengambil tombaknya dan bersiap untuk bertempur. Cepat, ada serangan dari suku serigala, cepat bentuk formasi. Ribuan prajurit segera mengambil senjata mereka dan membentuk formasi tameng dan senjata. Cepat bentuk formasi. Han Hao berteriak di depan. Kavaleri serigala sangat lincah. Begitu mereka menyerang, mereka seperti harimau yang turun dari gunung, tak terhentikan. Jika mereka tidak membentuk formasi tepat waktu, para prajurit akan seperti domba bagi pisau jagal. Ye Shikai melompat ke atas kudanya dan menghunus pedang perunggunya. Pasukan kavaleri ini hanya berjarak beberapa ratus meter darinya. Jika mereka menyerbu, dia bisa membunuh mereka dalam sekejap. Hati-hati, mereka serigala yang terlatih, bukan perampok dan bandit. Sang Guanjian mengingatkan bahwa dibandingkan dengan medan perang yang sebenarnya, serangan diam-diam oleh perampok sebelumnya hanyalah pertarungan kecil. Bab 1352. Sang Guanjian mengeluarkan tombak baru dari kereta kayu dan melemparkannya ke Ye Shikai. Pedang suku serigala cepat dan tajam, dan terlalu tidak menguntungkan untuk menggunakan pedang perunggu. Ye Shikai mengepalkan tombak di tangannya. Memang, 1 inci lebih panjang berarti 1 inci lebih kuat. Dalam serangan kavaleri, jika senjata dapat menusuk lawan terlebih dahulu, maka inisiatif dapat diambil. Bila pedang telah diproses dan sangat cocok untuk menebas. Sang Guanjian benar. Jika pedang perunggu digunakan melawan pedang, itu akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Ye Shikai hampir tidak pernah menggunakan tombak. Dia seharusnya belajar dari Wang Kai lebih awal. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan kembali ke era senjata dingin. Apa? Ada pasukan bandit suku serigala, hebat sekali. Mancang memegang pedang panjang dengan ekspresi gembira di wajahnya. Dia sudah lama ingin membunuh beberapa kavaleri suku serigala untuk membangun prestasi militer. Dia khawatir tidak bisa bertarung, tetapi dia bertemu dengan kavaleri suku serigala segera setelah dia berangkat. Apa yang dia lihat di hadapannya tampaknya bukan kavaleri, tetapi sekelompok prestasi militer yang bergerak. Kapten, biarkan aku yang memimpin. Mancang melangkah maju. Ye Shikai benar tentang pria itu. Dia adalah pria yang ambisius. Saudara-saudara Wei Wuzu di belakangnya juga memiliki ekspresi membunuh di wajah mereka. Jangan bersemangat, pemanah maju dan prajurit tombak tetap di belakang. Perintah Ye Shikai. Pasukan Qin menekankan koordinasi formasi militer dalam pertempuran, daripada menyerang secara membabi buta. Menggunakan formasi dan busur serta busur silang yang kuat dapat meminimalkan korban. Kavaleri serigala mengeluarkan raungan yang mengerikan dan menyerbu ke arah pasukan Qin, sambil mengayunkan pedang mereka. Suara derap kaki kuda semakin dekat. Ye Shikai jelas merasakan bahwa beberapa orang merasa bersalah, dan tangan mereka yang memegang pedang mulai gemetar. Mereka semua baru saja bergabung dengan pasukan, belum pernah berada di medan perang, apalagi membunuh siapapun. Di sisi yang berlawanan ada kavaleri serigala yang biadab dan suka berperang, terutama para mantan perampok. Mereka menjadi perampok di bawah tekanan, dan biasanya mengandalkan jumlah mereka untuk merampok rumah.
Mereka kekurangan waktu dan tidak memiliki pelatihan, jadi tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menjadi penakut dalam pertempuran. Ye Shike cukup khawatir apakah orang-orang ini bisa bertarung. Untungnya, ada beberapa orang di Xinjiang yang berada di depan untuk meningkatkan moral. Hanya ketika para jenderal tentara Qin memimpin dengan memberi contoh, mereka dapat meningkatkan moral para prajurit dan memenangkan setiap pertempuran. Untungnya, ada 5.000 prajurit yang menyertai mereka. Meskipun tidak banyak kavaleri, rasionya adalah 30:1. Kavaleri serigala ini pasti akan dikalahkan. Yang harus dilakukan Ye Shike adalah mengurangi korban. Jika dia bisa mendapatkan kuda perang ini, dia akan memiliki lebih banyak kavaleri. Han Hao memerintahkan seluruh pasukan Qin untuk membentuk formasi ular panjang, dengan tombak di perisai dan busur serta busur silang yang kuat di belakang mereka. Musuh berjarak 200 langkah, tembak. Han Hao memfokuskan matanya, menghunus pedangnya dan berteriak keras. Wus, wus, wus. Dalam sekejap, langit diselimuti hujan anak panah. Busur dan panah otomatis milik pasukan Qin semakin kuat dan cukup untuk menembak pada jarak 2 hingga 300 langkah. Selain itu, ada juga panah otomatis yang kuat dengan jangkauan lebih dari 800 langkah, yang dapat menyebabkan kerusakan besar pada musuh. Anak panah panjang pada busur silang alas setebal ibu jari. Dari kejauhan, anak panah itu tampak seperti tombak. Namun, menghadapi pasukan berkuda serigala yang terkenal dengan kecepatan dan mobilitasnya, tingkat kena panah silang alas tidaklah tinggi. Namun begitu terkena panah itu, seluruh orang akan tertembak dari kuda. Kekuatan panah silang alas itu cukup untuk menembus kuda perang dan kemudian menembak orang yang berada di atas kuda. Kekuatan yang mengerikan ini merupakan senjata yang ampuh di era senjata dingin. Busur silang dan busur panah adalah senjata yang mematikan. Panah-panah jatuh seperti tetesan air hujan, mengenai kuda-kuda dan tubuh-tubuh kavaleri serigala. Lebih dari selusin kuda tertembak dan jatuh ke tanah, dan lebih dari 20 orang tertembak dan terbunuh. Pasukan kavaleri serigala tidak membalikkan kudanya, tetapi malah mempercepat serangan mereka. Kepala, teriak Ye Shike, dan menusukkan tombaknya seperti seekor naga, menghadap kuku kuda serigala. Tombak itu menusuk kuda perang, yang terkejut dan tiba-tiba mengangkat kukunya. Para prajurit di belakangnya segera menusukkan tombak mereka ke kavaleri yang menunggang kuda. Ledakan. Namun, masih banyak kavaleri serigala yang berhasil menembus formasi perisai. Kavaleri serigala, bahkan kuda perang mereka mengenakan baju besi kulit, dan ditambah dengan kecepatan mereka, bahkan jika 3 prajurit memegang perisai dan siap bertempur, mereka akan dengan mudah ditembus oleh kavaleri. Banyak prajurit yang langsung terlempar oleh kavaleri serigala. Kavaleri, ikuti aku. Sangguan Jian berteriak dan memimpin kavaleri Qin untuk menyerang. Bagaimanapun, mereka adalah pasukan garnisun daerah, dan perlengkapan mereka tidak sebaik pasukan garnisun di garis depan. Kavaleri tidak ditutupi baju besi, tetapi Sangguan Jian adalah jenderal pemberani dari Heian. Dia menyerang ke medan perang, berani dan tak kenal takut, dan memimpin kavaleri untuk menyerang kavaleri serigala. Hati-hati dengan senjatanya. Sangguan Jian menusukkan tombaknya, dan ujung tombak itu dengan tepat menggores leher kavaleri serigala. Setiap kali dia menusukkan tombak, seorang prajurit kavaleri jatuh ke tanah, seperti dewa perang yang lahir. Kavaleri di belakangnya mengikutinya dan memotong tim kavaleri serigala menjadi 2 bagian. Target mereka adalah makanan dan rumput. Lindungi makanan dan rumput, cepat. Sangguan Jian melihat beberapa prajurit kavaleri serigala membawa beberapa tong kayu kecil. Ini seharusnya menjadi pemantik api. Selama tutupnya dibuka, itu akan terbakar. Jika dilemparkan ke makanan dan rumput, itu akan seperti percikan api yang dilemparkan ke kayu bakar kering. Ye Shike memimpin anak buahnya untuk menjaga ladang gandum dan rumput. Ketika mendengar Sangguan Jian mengatakan ini, hatinya mulai terangkat. Melihat pasukan kavaleri klan serigala yang tersisa menerobos pengepungan dan langsung menyerang tumpukan gandum dan rumput, dia juga merasakan tekanan di pundaknya. Jika dia tidak bisa mempertahankannya, ladang gandum dan rumput itu akan hancur. Gudang penuh, naik. Kami telah menunggu saat ini. Teriak Mancang, melepaskan baju zirah dan helmnya, melompat keluar dari formasi pasukan, dan bergegas menuju kavaleri serigala dengan pedang panjang di tangan. Dia menemukan saat yang tepat untuk melompat, dan menebas dengan pedang pada saat melompat ke udara, memenggal kepala komandan kavaleri terdepan. Serang! Mari kita lihat bagaimana kita, Wei Wuzu, bertarung. Beberapa tahanan berteriak, memegang perisai di satu tangan dan tombak di tangan lainnya, menyerang dalam formasi. Ye Shike juga bergegas maju dengan kudanya, memegang senjata di satu tangan dan pedang di tangan lainnya, seperti seekor harimau yang memasuki kawanan domba. Belasan orang benar-benar menghalangi puluhan penunggang kuda di pinggiran. Cepat, bakar persediaan makanan mereka. Jangan bertarung terlalu lama, cepat dekati gerobak makanan dan rumput tentara Qin. Kavaleri serigala dikalahkan langsung oleh para tawanan yang dipimpin Ye Shike, dan hanya bisa memutar kepala kuda mereka dan memutar balik dari kedua sisi.
Berbaris di kedua sisi, berkumpul bersama, jangan biarkan seorang pun pergi. Han Hao memberi perintah, dan ribuan tentara mengepung mereka dari kedua sisi. Perisai dan tombak mereka membentuk beberapa dinding besi yang tidak bisa dihancurkan, terus-menerus menekan jangkauan pergerakan kavaleri serigala. Selama mereka kehilangan ruang untuk bermanuver, kavaleri ini akan terperangkap dalam toples dan hampir tidak bisa mendapatkan pijakan. Mancang sendiri mengambil seekor kuda perang, dan mengejar pasukan berkuda serigala itu dengan pedang panjang di tangannya. Ia dengan cepat membunuh 4 atau 5 dari mereka. Selain itu, ia tidak mengenakan baju besi apapun dan bertarung tanpa baju. Ia mengejar puluhan pasukan berkuda serigala seperti orang gila, dan hampir semua mata tertuju padanya. Bab 1353. Semua orang ikuti kapten, mari kita lawan serigala-serigala ini sampai mati. Prajurit yang tersisa juga terinfeksi oleh beberapa orang, dan mereka semua mengambil senjata mereka dan bergegas keluar. Jumlah kavaleri serigala tidak banyak, dan sekarang mereka dikepung oleh pasukan Qin. Beberapa terbunuh, dan beberapa terluka. Para pemanah menembakkan anak panah secara berjajar. Begitu kavaleri serigala jatuh dari kuda mereka, tombak panjang akan menusuk mereka dan membuat lubang berdarah. Cepat nyalakan api dan bakar makanan dan rumput. Salah satu prajurit kavaleri serigala memanfaatkan kelengahan semua orang, diam-diam mengeluarkan pemantik api, membuka tutupnya, dan ingin membakar makanan dan rumput milik pasukan. Suara mendesing. Saat dia melemparkannya, anak panah panjang mengenai lengan kirinya dengan akurasi yang luar biasa. Anak panah itu begitu kuat hingga menembus seluruh lengan dan menarik pria itu dari kuda. Ye Shikai berbalik dan melihat bahwa orang yang melepaskan anak panah itu adalah Han Hao. Jaraknya 100 langkah dan dia mengenai lengannya dengan sangat akurat sehingga tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai luar biasa. Jumlah serigala tidak banyak, dan mereka hanya mengandalkan mobilitas dan kekuatan menyerang mereka yang luar biasa untuk menerobos sebelumnya. Namun sekarang formasi pasukan Qin telah bereaksi, memadatkan kuda-kuda serigala ke area-area kecil dan mengalahkan mereka satu persatu. Mundurlah. Rencana untuk menyerbu dan membakar persediaan makanan gagal, jadi kavaleri serigala tentu saja tidak akan duduk diam di sana. Mereka pasti akan mati jika tetap di sini, jadi mereka menyerbu ke titik lemah pengepungan pasukan Qin, mencoba menyerang. Jangan biarkan mereka pergi, cobalah tangkap mereka hidup-hidup. Han Hao berteriak keras, dan para pemanah menurunkan busur silang mereka, menembaki kuda-kuda alih-alih orang-orang. Para prajurit kavaleri yang dekat ditembak ke tanah dan ditangkap oleh para prajurit. Namun, justru karena para prajurit tidak membunuh mereka, beberapa prajurit kavaleri memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Melihat bahwa pasukan Qin tidak menembak dari belakang, mereka bergegas menuju titik-titik pengepungan yang lemah. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Mancang seperti orang gila. Ia tidak peduli dengan luka-luka yang ada di tubuhnya. Ia melompat dari kudanya dan melompat tepat di belakang seorang prajurit berkuda serigala. Ia menebasnya dengan parang dan langsung membunuhnya. Ye Shikai mengeluarkan busur silang dan menembak seorang prajurit kavaleri di depannya. Anak panah busur silang itu menembus bahunya. Karena kesakitan, ia jatuh dari kuda. Ye Shikai maju, mengangkatnya, dan meletakkannya di punggung kuda, sehingga menangkap satu orang. Pertempuran itu berlangsung tidak lebih dari sebatang dupa dan berakhir dengan pemusnahan total kavaleri serigala. 11 orang ditangkap dan 139 mayat kavaleri serigala ditemukan di medan perang. Namun, tentara Qin juga kehilangan hampir 200 orang, yang sebagian besar tewas dalam serangan suku serigala. Dengan infanteri versus kavaleri, rasio korban 4:3 sudah sangat bagus. Yang terpenting adalah tentara Qin berhasil menjaga makanan dan rumput tetap aman. Saudara Sangguan, Saudara Ye, kalian telah melakukan pekerjaan yang hebat kali ini. Jika bukan karena kalian berdua, serangan diam-diam suku serigala akan berhasil. Setelah pertempuran, Han Hao memuji keduanya di depan seluruh pasukan. Pada saat ini, Han Hao cukup terkejut bahwa dia telah memulihkan apa yang telah hilang. Mungkin baru saja, dia juga merasa bahwa makanan dan rumput tidak dapat diselamatkan. Tuan Han adalah orang yang memiliki bakat tersembunyi. Keahliannya dalam menembakkan anak panah ke sasaran dari jarak 100 langkah benar-benar membuka mata saya. Ye Shikai juga terkejut. Ia mengira Han Hao tidak memiliki keterampilan khusus, tetapi tanpa diduga keterampilan memanahnya begitu sempurna. Dilihat dari keterampilannya, butuh setidaknya 10 tahun untuk mencapai level ini. Seorang pahlawan tidak pernah membanggakan prestasi masa lalunya. Itu semua adalah masa lalu. Han Hao menepuk bahu kedua pria itu. Kalian berdua adalah pahlawan kali ini. Saat aku kembali, aku akan melapor ke kantor gubernur daerah dan mempromosikan prestasi militer kalian. Han Hao melirik ke belakang kedua pria itu, seolah sedang mencari sesuatu. Di mana prajurit bertelanjang dada itu sekarang? Kamu berbicara tentang Mancang. Aku akan memintanya untuk datang sekarang. Sebelum Ye Shikai sempat memanggilnya,
Mancang sudah berjalan mendekat. Tubuhnya berlumuran darah, yang ternoda dari pertempuran tadi. Para prajurit di kedua belah pihak sangat hormat dan bahkan gemetar. Mancang telah bertemu dengan Tuan Han. Prajurit ini memang pahlawan yang memiliki keberanian luar biasa. Aku melihatnya saat kau bertarung tadi. Han Hao juga memasang ekspresi serius saat melihat Mancang. Terlihat bahwa permusuhan dan kekejaman Mancang di medan perang benar-benar membuat Han Hao terkagum-kagum. Siapa yang Anda layani sekarang, dan apa pangkat militer Anda? Saya di bawah komando Kapten Ye. Karena saya baru saja dilantik menjadi narapidana, saat ini saya belum memiliki prestasi militer. Jawab Mancang. Jadi, kamu adalah pelopor saudara Ye. Tidak heran kamu begitu berani. Han Hao mengangguk dan berkata, kamu telah membunuh begitu banyak bandit serigala. Jangan khawatir, kamu akan mendapatkan pahala militer dan dibebaskan dari kerja rodi. Terima kasih, Tuan. Mancang menjawab berulang kali. Karena statusnya sebagai narapidana, ia diperlakukan dingin dan tidak adil di ketentaraan. Oleh karena itu, tujuan pertamanya setelah masuk ke ketentaraan adalah terbebas dari kerja rodi. Tuanku, saya punya beberapa saudara, dan mereka baru saja membunuh suku serigala. Jangan khawatir, aku akan memberi imbalan sesuai dengan jasanya. Siapapun yang membunuh pasukan musuh, tidak peduli siapapun dia, akan diberi imbalan, dan setiap kerja rodi akan dibebaskan. Han Hao melambaikan tangannya. Semua orang sangat senang mendengar tentang imbalan itu. Bagi mereka, ini adalah manfaat yang nyata. Titik. Sangguan Jian, kita belum meninggalkan Kabupaten Henei, bagaimana mungkin kita menarik begitu banyak kavaleri klan serigala? Begitu banyak dari mereka yang menyelinap masuk, tidakkah ada seorang pun di daerah itu yang menyadarinya? Setelah pertempuran, Ye Shike juga menanyakan keraguan di dalam hatinya. 150 kavaleri klan serigala bukanlah jumlah yang sedikit. Kavaleri sebanyak ini cukup untuk menghancurkan beberapa desa, tetapi tidak ada berita dari daerah itu, yang berarti bahwa kavaleri ini telah bersembunyi untuk waktu yang lama, dan mereka telah menyerbu dari jarak jauh untuk menyerang tim yang mengangkut makanan dan rumput. Tentara bergerak maju, dan suaranya sangat keras. Saya pikir jika seseorang memiliki motif tersembunyi, mereka pasti dapat menebak rute kita. Maksudmu mata-mata klan serigala itu? Ye Shike bertanya balik. Memang, dia masih ingat bahwa pada malam ketika para perampok menyerang lumbung padi di desa Sansui, mereka menangkap seorang mata-mata klan serigala. Jelas, dia bukan satu-satunya mata-mata. Dia takut bahwa saat ini, ratusan mata-mata telah menyelinap ke wilayah Qin. Mereka memata-matai intelijen militer dan menghasut para perampok dan bandit untuk melakukan sabotase di wilayah Qin, sehingga ketika tentara bertempur di garis depan, halaman belakang Qin akan terbakar. Jika gudang penyimpanan makanan dan senjata saja hancur, maka hal itu bahkan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pertempuran di garis depan. Saya rasa serigala-serigala ini mampu menemukan kita dengan sangat akurat, berkat informasi dari mata-mata ini, kata Sangguan Jian dengan tenang. Kita seharusnya bisa mendapatkan informasi dari para tahanan ini. Kavaleri serigala maju dengan pesat. Jika mereka ingin berkumpul, itu akan memakan waktu kurang dari setengah hari. Kita sudah siap hari ini, tetapi suku serigala tidak boleh gegabah. Mungkin mereka akan melancarkan serangan diam-diam lagi malam ini. Sangguan Jian mengingatkan. Bab 1354. Kapten. Ketika Ye Shike tiba di tenda, dia dikelilingi oleh semua orang. Hari ini kita mampu menghapus rasa malu dan kembali ke medan perang untuk mewujudkan ambisi kita, semua berkat Kapten. Terimalah rasa hormat saya sepenuhnya. Baiklah, bangunlah, mengapa kau melakukan ini? Ye Shike segera melambaikan tangannya agar semua orang berdiri. Ia membantu Mancang karena, pertama, ia menghormatinya sebagai seorang pria yang memiliki keberanian dan seni bela diri. Akan sangat disayangkan jika ia menjadi pekerja rodi. Kedua, menemukan seorang perwira seperti Mancang yang memiliki pengalaman tempur dan keterampilan bela diri yang tinggi dapat sangat meningkatkan efektivitas tempur pasukan. Ia adalah pilar spiritual para prajurit. Selama ia ada di sana, para prajurit di belakangnya akan dengan berani maju dan bertarung sampai mati. Jika ia jatuh, seluruh pasukan akan runtuh. Jumlah prajurit tidaklah penting. Sebaliknya, semakin banyak orang, semakin sulit untuk mengendalikan pasukan setelah dikalahkan. Ini seperti berbelanja di jalan. Jika semua orang di jalan berjalan ke satu arah, maka semua orang akan mengikutinya dan berjalan ke arah yang sama. Mulai sekarang, kehidupan kami bersaudara akan menjadi milik kepala desa. Jika Anda menyuruh kami pergi ke timur, kami tidak akan pernah pergi ke barat. Hidup kalian adalah milik kalian sendiri. Selain itu, aku tidak ingin perang pecah. Impianku adalah tidak ada tentara di dunia ini dan rakyat hidup dan bekerja dengan damai. Ketika perang berakhir, kalian dapat mengambil hadiah kalian dan kembali ke desa untuk menjalani hidup yang damai. Ye Shike dapat memahami mentalitas orang-orang ini. Ketika mereka berada di Longya, semua anggota tim ingin meraih prestasi, suka berperang, dan bersemangat.
Ye juga sama pada awalnya. Sekarang, jika dipikir-pikir lagi, dia masih muda dan sembrono saat itu. Laporkan, Tuan Han telah memerintahkan Anda dan Jenderal Sangguan Baijiang untuk segera datang ke tenda. Sepertinya ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Pada saat ini, seorang utusan datang dengan tergesa-gesa dan melapor. Apakah hanya kami yang diizinkan pergi, atau semua petugas diharuskan pergi? Ye bertanya balik. Hanya kamu dan Jenderal Sangguan Bai yang akan pergi. Mengenai isinya, aku tidak tahu. Baiklah, kamu turun duluan. Ya, Kapten, kau telah memimpin dengan baik kali ini. Tuan Han pasti akan memberimu hadiah, kata Mancang dengan gembira. Ya, Tuan, Anda adalah kesayangan Tuan Han. Dia pasti akan mempercayakan tugas-tugas penting kepada Anda. Baiklah, kalian tetaplah di tempat kalian, aku akan ke tenda dulu. Ya. Ketika Ye datang untuk memimpin kemah, Sangguan Jian sudah tiba. Hanya dia dan Han Hao yang ada di kemah. Bahkan para penjaga sudah ditarik. Jelas ada sesuatu yang rahasia untuk diceritakan. Saudara Ye, akhirnya Anda di sini. Han Hao datang untuk menyambutnya secara pribadi. Saya telah menyiapkan anggur dan daging rusa yang lezat. Silakan nikmati dulu. Tuan Han, apakah ada yang ingin Anda lakukan dengan kami? Sangguan Jian, si pecandu kerja, tidak tertarik pada makanan dan minuman, ia hanya tertarik pada intelijen militer. Pertama-tama, selamat kepada kalian berdua. Kantor gubernur daerah telah mengetahui tentang pertempuran itu. Kalian telah mencapai prestasi militer yang luar biasa. Ketika kalian kembali, kalian akan memiliki tanah dan rumah sendiri. Terima kasih, Guru Han. Tuan Han meminta kami berdua untuk datang ke sini, saya khawatir tidak sesederhana itu. Ye tidak begitu senang. Dia sangat yakin bahwa dia harus kembali cepat atau lambat, dan semua hal ini hanyalah awan. Tentu saja ada intelijen militer. Raut wajah Han Hao sedikit berubah. Memang tidak sesederhana itu. Dia perlahan berdiri dan meletakkan peta besar. Silakan lihat di sini. Han Hao menunjuk ke sebuah jalan di peta dengan tongkat kayu. Tuan, bukankah ini rute perjalanan kita? Sangguan Jian bertanya dengan rasa ingin tahu. Benar sekali. Lihat di sini. Han Hao menggerakkan tongkat kayu itu dan menunjuk ke jalan yang lebih sempit di sebelahnya. Ini adalah jalan menuju Yandu. Saya menerima informasi intelijen militer bahwa serangan suku Serigala di garis depan akan dimajukan setengah bulan. Bukan kabar baik bahwa suku Serigala menyerang setengah bulan lebih awal. Jika garis depan tergesa-gesa dan suku Serigala menerobos tembok besar, maka kuku besi suku Serigala akan menyerang habis-habisan dan maju terus. Pada saat itu, tidak ada jumlah pasukan yang dapat menghentikan mereka. Tidak heran, meskipun mereka memenangkan pertempuran hari ini, Han Hao sama sekali tidak senang. Ternyata situasi di garis depan sedang mendesak. Jadi, Tuan, apakah Anda punya rencana? Ye langsung ke intinya dan bertanya langsung. Baiklah, saya berencana untuk membagi pasukan menjadi dua kelompok. Kalian berdua akan memimpin 2.000 orang, mulai dari jalan kecil, melakukan perjalanan siang dan malam, membawa cukup makanan kering untuk setengah bulan, dan bergegas langsung ke garis depan. Saya akan memimpin 3.000 orang dan terus mengawal makanan dan rumput dengan kerja rodi. Para pekerja yang mengawal gandum dan makanan ternak semuanya berjalan kaki, dan mereka harus menarik gandum dan makanan ternak yang berat, sehingga mereka hanya dapat menempuh jarak 50 mil sehari. Namun jika hanya pasukan yang diizinkan berangkat, mereka dapat menempuh jarak lebih dari 100 mil sehari, dan akan membutuhkan waktu yang cukup untuk mencapai Yanjing dalam waktu setengah bulan. Tuan, jika kita mengusir 2.000 orang, bagaimana jika kita menghadapi serangan mendadak dari suku Serigala lagi? Apa yang harus kita lakukan? Kenapa, Saudara Sangguan, kau tidak percaya padaku? Dengan busur berharga di pinggangku dan pedang besar di tanganku, serigala-serigala ini tidak dapat melakukan apapun padaku. Han Hao melambaikan tangannya dan menyerahkan token militer kepada Sangguan Jian. Saudara Sangguan adalah panglima tertinggi, dan saudara Ye adalah wakil panglima. Kalian berdua akan memimpin 2.000 orang ini. Semua masalah, besar atau kecil, akan diputuskan oleh kalian berdua. Namun, satu-satunya syarat adalah kalian harus bergegas ke garis depan secepat mungkin. Ya, Sangguan Jian mematuhi perintahmu. Karena ini perintah militer dari Tuan Han, tentu saja aku tidak keberatan. Bagaimana, Kapten? Jabatan resmi apa yang diberikan Lord Han kepadamu? Ye melirik kerumunan yang bersemangat. Mereka masih tenggelam dalam kemenangan kecil hari ini, tidak tahu apa pertempuran sebenarnya. Semuanya, mari kita bongkar kemah dan berangkat. Ye tertawa dan menangis, dan membuat keputusan yang tidak diharapkan oleh siapapun. Ini, Kapten, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Mancang dengan ekspresi bingung di wajahnya. Saya dan atasan saya, mengikuti perintah militer, akan memimpin 2.000 orang dan seluruh pasukan berkuda untuk segera berangkat ke garis depan di Yandu. Ye menjelaskan secara singkat.
Menurut prosedur, jika garis depan merasakan tekanan, Sang Jenderal akan mengirim surat bantuan ke Xianyang, dan kemudian membiarkan daerah-daerah mengirim pasukan untuk membantu setelah dibahas oleh pengadilan. Namun, jika situasinya mendesak, surat itu akan ditulis langsung ke kantor hakim daerah, tetapi penjelasannya perlu diberikan ke pengadilan Xianyang. Dilihat dari situasi ini, situasinya mungkin yang terakhir. Begitulah adanya. Baiklah, saya akan segera mengerahkan mereka. Mancang membungkuk dan berbalik untuk meninggalkan tenda. Bawalah makanan kering dan air secukupnya, dan pasukan kavaleri harus membawa makanan ternak yang cukup. 1 jam kemudian, 2.000 tentara berbaris rapi di luar tenda. Selain senjata yang dibutuhkan dan perbekalan selama setengah bulan, mereka membuang semua yang lain. Tuan Ye, situasi militer sangat mendesak. Kita harus segera berangkat, jadi kita tidak bisa beristirahat malam ini. Baiklah, mari kita berangkat sekarang dan berjalan sepanjang malam. Setelah fajar menyingsing, kita akan mencari sebuah desa untuk beristirahat sejenak dan makan beberapa makanan kering untuk mengisi kembali tenaga kita. Bab 1355. 2.000 prajurit, dan 300 prajurit berkuda, begitu banyak orang diserahkan kepada Ye Shikai dan Sang Guanjian untuk memimpin, yang menunjukkan betapa Han Hao mempercayai mereka. Meskipun Sang Guanjian masih seorang jenderal saat ini, dan Ye Shikai masih seorang komandan garnisun, tetapi dengan begitu banyak orang di bawah komando mereka, mereka dapat disebut Kapten 1.000 orang. Dibandingkan dengan rute aslinya, jalur ini memerlukan sedikit lebih banyak jalan kaki, tetapi juga relatif tersembunyi. Ada banyak persimpangan kecil di sini, yang hanya ditandai pada peta militer terperinci. Oleh karena itu, suku serigala seharusnya tidak menyadari keberadaan rute ini. Pagi hari. Sangguan, kita sudah bepergian sepanjang malam, mari kita istirahat, kata Ye Shikai sambil menunjuk ke sebuah desa di depan. Baiklah, ada asap yang keluar dari desa itu, jadi seharusnya ada cukup banyak penduduk desa. Kita juga bisa mengisi ulang air setelah kita masuk. Jawab Sang Guanjian. Dibandingkan dengan makanan kering, membawa air selama setengah bulan akan menjadi beban yang sangat berat bagi para prajurit, jadi mereka hanya menyiapkan air untuk 3 hari. Sedangkan untuk persediaan air selanjutnya, mereka perlu mengambilnya dari sumur dan sungai yang mereka lewati. Seluruh pasukan maju dan memasuki desa, kata Sang Guanjian dengan keras. Tunggu sebentar, Ye Shikai tiba-tiba berkata. Tampaknya ada asap hitam tipis yang mengepul dari langit di atas desa. Jika itu adalah masakan biasa, asapnya akan berwarna putih, tetapi mengapa ada asap hitam yang keluar? Tiba-tiba ada asap hitam di depan. Mengapa kalian tidak membawa pasukan utama dan menunggu di sini sementara aku membawa 500 prajurit infanteri untuk menyelidiki situasi ini? Saran Ye Shikai. Baiklah, lebih baik aman daripada menyesal. Kalau begitu cepatlah. Kita masih harus melakukan perjalanan siang dan malam. Jika tidak ada yang aneh, pasukan akan segera masuk ke desa untuk beristirahat. Baiklah. Ye Shikai mengangguk dan meminta Mancang untuk memilih 500 prajurit dan perlahan mendekati desa. Kapten, sepertinya tidak ada yang aneh. Setelah semua orang memasuki desa, Mancang melihat sekeliling desa. Semua penduduk desa sedang bekerja, dan para wanita sedang menenun di rumah dan sibuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kita tidak boleh lengah. Karena suku serigala dapat mengirim begitu banyak pasukan kavaleri untuk menyelinap ke wilayah Qin, mereka pasti menghalangi dukungan logistik dan penambahan pasukan di garis depan dengan segala cara. Desa ini sangat terpencil, dan tidak ada jaminan akan ada kelainan. Jangan khawatir, Kapten. Aku akan membawa beberapa orang untuk memeriksanya terlebih dahulu. Mancang melangkah maju bersama beberapa saudaranya dan berteriak, siapakah 3 tetua di desa ini? Cepat keluar. Ketika penduduk desa sekitar mendengar auman Mancang, mereka tidak dapat menahan rasa takut. Namun, dapat dimengerti bahwa melihat tatapan Mancang yang ganas, mereka mengira dia adalah dewa pembunuh yang muncul entah dari mana. Tuan, saya tetua ketiga desa. Apa yang bisa saya bantu? Pada saat itu, seorang lelaki tua berjalan cepat, diikuti oleh beberapa pemuda desa, dengan wajah panik. Baiklah, biarkan aku bicara. Ye Shikai turun dari kuda. Mancang, yang memegang pisau panjang, pasti telah membuat penduduk desa ketakutan. 3 tetua, kami adalah pasukan yang akan pergi ke garis depan untuk bertempur. Kami melewati tempatmu. Aku ingin tahu apakah kau melihat orang yang mencurigakan atau pasukan suku serigala. Desa ini tidak pernah ada kontak dengan dunia luar, dan tidak ada orang asing yang muncul di desa ini baru-baru ini. Tetua ketiga menjawab dengan tergesa-gesa. Baiklah, bolehkah aku bertanya apakah ada sumber air di daerahmu? Ekspresi Ye Shikai sedikit berubah, dan dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Ya. Ada 11 sumur di desa itu, dan airnya manis. Bagus sekali. Aku haus sekali. Tolong bawa kami ke sana secepatnya, para tetua. Kata Mancang dengan tidak sabar. Setelah semalaman berjalan cepat, para prajurit dan kuda merasa lapar dan haus. Baiklah,
Silakan ikuti aku, para jenderal. Ketiga tetua itu menjawab serempak, dan bersama beberapa pemuda dari desa, mereka membawa Yesikei dan kelompoknya ke sebuah sumur di utara desa. Tetua ketiga, ada sumur di gerbang desa ini. Mengapa Anda membawa kami ke utara desa dan bukan ke desa terdekat? Yesikei tampak bingung. Saat berjalan, ia menemukan bahwa seharusnya tidak banyak orang di desa ini, tetapi ada cukup banyak rumah. Selain itu, rumah-rumah di kedua sisi jalan tampaknya telah lama ditinggalkan. Ini, kamu tidak tahu, air sumur di desa ini sumbernya berbeda-beda. Ada sumur yang berasal dari sungai di luar desa, ada juga yang berasal dari mata air pegunungan. Mata airnya dalam, sejuk, dan manis. Sumur ini salah satunya. Berikan aku gayung itu. Mancang mengambil gayung besar, menciduk sesendok air dari sumur, lalu hendak menyuapkannya ke dalam mulutnya. Patah. Tiba-tiba Yesikei mengulurkan cambuknya dan menjatuhkan gayung air. Kapten, apa yang sedang Anda lakukan? Mancang menatap Yesikei dengan bingung. Tetua ketiga, silakan minum dulu. Yesikei mengambil sendok air dan menyerahkannya kepada tetua ketiga. Ini, aku tidak haus. Bukan karena kamu tidak haus, tapi karena ini beracun. Yesikei membanting sendok sayur itu ke tanah. Berani sekali kau, orang tua, meracuniku. Mancang mencengkeram kera baju tetua ketiga dan mengangkatnya ke udara. Jenderal, tolong ampuni nyawaku, tolong ampuni nyawaku. Melihat hal itu sejumlah pemuda desa langsung menyerbu namun dihentikan oleh beberapa tentara. Yesikei melirik dan tidak melihat rasa takut di wajah para pemuda ini. Bahkan saat menghadapi tombak dan pedang tentara Qin, mereka sama sekali tidak panik. Mereka tidak seperti penduduk desa biasa. Oh tidak, hati-hati. Yesikei tiba-tiba berteriak, dan saat dia berbicara, para pemuda itu tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau tajam dari lengan baju mereka dan menusukkannya ke arah prajurit Qin yang tidak siap. Semua orang harus berhati-hati, mereka dari suku serigala. Yesikei menghunus pedangnya dan memperingatkan dengan keras. Pada saat yang sama, banyak pria bersenjata dan mengenakan pakaian sipil bergegas keluar dari rumah-rumah di dekatnya. Meskipun mereka tidak mengenakan pakaian suku serigala, senjata di tangan mereka menunjukkan identitas mereka. Pedang panjang dan belati milik suku serigala adalah senjata yang tidak akan pernah didapatkan oleh orang-orang di Central Plains. Jika melihat telapak tangan orang-orang ini, mereka dipenuhi kapalan, yang merupakan ciri-ciri orang yang memegang pedang dalam waktu lama. Yang terpenting adalah jika melihat mata orang-orang ini, mereka semua adalah orang yang kejam. Bertarung. Bunuh dia. Pertarungan hampir pecah ketika belasan serigala tiba-tiba melompat turun dari atap. Mereka menyerang dengan cepat, jelas mereka sangat terlatih. Setiap tebasan pedang mereka membunuh prajurit Qin. Dalam sekejap, 4 atau 5 prajurit Qin tumbang. Hanya ada gang-gang kecil di sini, dan tidak nyaman untuk menggunakan tombak dan belati perunggu. Sebaliknya, belati dan pedang suku serigala sangat tajam. Mancang, keluar dan panggil orang-orang, aku akan melindungi bagian belakangmu. Yesikei membunuh 2 mata-mata serigala dengan pedang perunggu, dan membawa beberapa prajurit Qin untuk menjaga pintu masuk gang. Mereka tidak menyangka akan menghadapi penyergapan oleh suku serigala saat mereka datang, jadi mereka hanya membawa lebih dari 20 orang. Baik, Kapten. Meskipun Mancang khawatir dengan Yesikei, semakin cepat dia memanggil orang, semakin aman keadaannya. Mancang mengambil 2 pisau dan menebasnya hingga ke desa. Semua orang ikuti aku. Yesikei memimpin prajurit Qin yang tersisa untuk bertempur dan mundur. Banyak mata-mata serigala muncul dari atap, memegang busur silang dan menembakkan anak panah ke pintu masuk gang. Angkat perisaimu. Yesikei secara pribadi memegang perisai untuk menangkis anak panah dan melindungi prajurit di belakangnya agar mundur. Bersambung.